Allah selalu menjadi keberkahan bagi kampung halaman kita untuk mengajak kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama kakak nunggu, banyak guru-guru yang hadir di sini tadi gemeter alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah bahwa detik dan hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita bisa menikmati suasana Ramadan. Sebab boleh jadi ada di antara handai taulan sanak famili karib kerabat kita yang tengah kemarin atau semalam tengah asyik berbincang-bincang tentang kehidupan dunia, ternyata belum sampai waktunya menunaikan ibadah salat subuh. Mungkin ada di antaranya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya nikmat sehat yang disertai afiat sehingga digunakan buat jalan taat adalah merupakan anugerah yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kita selalu bersyukur, teriring harapan mudah-mudahan syukur tersebut akan semakin meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah, terkutip dalam kitab Nasaihul Ibad, satu ketika Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari Basrah, ketika beliau melintas sebuah pasar, maka kemudian dari kejauhan ada seorang laki-laki yang berteriak memanggil beliau, "Ya Tuan Syekh Hasan Al-Basri, sebentar, saya ada keperluan dengan engkau wahai Tuan Syekh." Mendengar teriakan dari kejauhan seorang laki-laki di tengah keramaian pasar, sampai kemudian berhenti sejenak Syekh Hasan Al-Basri dan menghampiri laki-laki yang memanggil. Maka lebih lanjut si laki-laki tadi berkata, "Tuan Syekh, saya ingin mendapatkan tausiah, mendapatkan pencerahan dari engkau. Kenapa kehidupanku terasa semakin sulit? Padahal aku termasuk hamba Allah yang rajin ibadah. Segala apa yang Allah perintahkan kepadaku selalu aku jalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa aku sudah bermunajat kepada Allah namun aku tidak segera kunjung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka lebih lanjut dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Basri, di antara doa kita yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kata Syekh Hasan Al-Basri, "Araftumullah wa lam tu'addu haqqah." Engkau ma'rifatullah, engkau kenal akan Allah, tapi engkau tidak tunaikan hak Allah. Atau boleh jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak pilih-pilih. Perintah Allah banyak kita taat dan kita kerjakan, sementara larangan Allah atau untuk mencegah dari perbuatan yang munkar kadang kita setengah hati. Oleh karenanya terjadi keseimbangan perintah dan larangan. Kita tidak bisa tebang pilih, maka kemudian hanya cuma sekedar merasa diri kita paling patuh dan tunduk kepada Allah, merasa diri kita paling hebat, qiyamul lailnya, sholat yang 5 waktu tepat waktu, amalan-amalan yang sunnah dikerjakan, tetapi juga kita tidak mengindahkan daripada upaya untuk mencegah perbuatan yang munkar yang Allah larang. Bukankah kita sadar betul banyak orang, banyak manusia kemudian merasa asik maksud menikmati kehidupan dunia. Ia sibuk terus menggeluti kehidupan dunia, sementara boleh jadi kemaksiatan berada di depan mata. Ia tidak tergeser sedikit pun atau tidak terbesit di dalam hatinya perasaan tidak ikhlas dan tidak rela terhadap perbuatan maksiat tersebut. Padahal itu kategori
kalau kita melihat yang namanya kemunkaran. Maka pelajaran berharga yang ditawarkan oleh Syekh Hasan Al-Basri yang pertama, kenapa doa kita tidak segera naik mendekatkan arsy, tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantaran arafullah wa lam tu'addu haqqa. Engkau kenal Allah tetapi engkau tidak tunaikan hak-hak Allah. Kadang sekalipun kita tunaikan sholat sudah hampir habis menghujung waktu. Bahkan begitu takbiratul ihram kita asik masuk sibuk dengan kehidupan dunia, sudah disambut memandang azan untuk waktu yang selanjutnya. Panggilan Allah kita abaikan, seruan Rasul tidak kita indahkan, sementara panggilan dan perintah atasan lebih kita dahulukan. Allah sudah menganugerahkan begitu mahal kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Maka di antara yang membuat doa kita ditolak, pertama kata Syekh Hasan Al-Basri, oleh karena kita kenal Allah tetapi kita tidak tunaikan hak Allah. Nah, Ramadan ini jadi buah latihan, jadi medan pertempuran bagi kita untuk semakin menguatkan diri kita, banyak menanam amal soleh, banyak mengisi dengan kebajikan yang membuat Allah ridho. Manakala Allah ridho terhadap hambanya, yakinlah Allah tidak akan membiarkan hambanya hidup terkatung-katung dalam kehidupan yang fana dan sempit ini. Yang kedua, kata Syekh Hasan Al-Basri, yang membuat doamu menggantung ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, qara'tul Quran wa lam ta'malu bih. Kau baca Al-Quran, tadarrus tilawatil Quran, apalagi di momen Ramadan, bahkan berkali-kali kita hatamkan, wa lam ta'malu bih. Tetapi perintah yang tertuang di dalam Al-Quran tidak sedikit pun kita ingatkan. Al-Quran cuma sekadar menjadi penghias bibir. Al-Quran diiramakan sedemikian merdu, tapi pesan-pesan moral kebaikan yang tertuang sebagai panduan bagi kehidupan kita kadang kita kesampingkan. Inilah yang sehingga Allah gambarkan akan keluhan dan curhat baginda Rasul sehingga turun ayat, qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabb, banyak umat yang sudah lari dari Al-Quran. Maka mufassir kalau kita lihat dalam petikan tafsirnya, banyak yang baca Quran tetapi majlis-majlis Al-Quran yang mendalami kaifiyah daripada tata caranya, tajwid dan sebagainya, kadang sepi. Mungkin boleh jadi banyak, tetapi pesan-pesan makna yang terkandung dari Al-Quran kadang tidak dipraktekkan dan diterapkan dalam panduan kehidupan. Bersyukur kita bahwa kita hidup di kampung yang masih marak kita dengar suara Al-Quran. Bukan cuma sekedar tadarus tilawatil Quran, tetapi ditadaburkan, dikaji isinya, dan bersama bergandeng untuk mengamalkan pesan-pesan Al-Quran tersebut. Karenanya kita sudah masuk pada babak kedua, saat Allah memberikan dan hamparkan maghfirahnya yang luar biasa. Ayo rebut kesempatan waktu yang sangat singkat, sebab tidak ada jaminan bahwa kita dengan rahasia umur yang Allah anugerahkan bisa selesai di Ramadan ini sampai ketemu Idul Fitri. Satu pun dari kita tidak pernah ada yang bisa menggaransi bahwa kelak kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang memanfaatkan masa di mana Allah memberikan maghfirahnya, malamnya digunakan buat qiyamul lail. Begitu dia puasanya bukan cuma sekedar perpindahan waktu,
dilatih puasa kita bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Mata kita dipuasakan, hati kita bahkan pun dididik buat berpuasa. Sehingga apa? Gak ada yang namanya puasa nanggung. Al-Fakir begitu melintas hampir di pinggir daripada suasana Jakarta, sungguh menjadi suatu hal yang kelihatan sangat asing jika itu diterapkan di kampung kita. Di kampung kita alhamdulillah namanya majelis taklim, asal kita doyan ngaji, asal kita rajin buat ibadah, penuh dalam waktu 1 minggu. Tetapi ketika kita terbiasa di pesisir lingkungan wilayah Jakarta, boleh jadi itu masih terasa kering. Karenanya manfaatkan sebaik mungkin untuk hadir ke majelis ilmi dan manfaatkan momentum daripada Ramadan ini. Kumpul buat mudzakarah, tadarus tilawatil Quran, berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas al-akhlaqul karimahnya. Sehingga apa? Saat satu ketika di mana ia harus safar dan kampung halamannya, ia punya kekuatan akidah yang kuat sehingga ia bisa menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan sebaik-baiknya. Makanya beruntung di remaja Masjid Baitur Rahim masih aktif kegiatan remajanya, mulai dari pemutaran film menjelaskan kisah para sahabat, para rasul terdahulu, kisah-kisah Islam. Untuk apa? Sebagai bekal adik-adik generasi lanjut agar mereka tidak mudah goyah imannya diterpa oleh segala macam rumunan zaman. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, di mana syukur alhamdulillah kita masih punya banyak guru dan masih punya kesempatan untuk menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, karenanya di antara doa kita kenapa susah dikabul, kadang kita sering mengeluh, walaupun tabiat manusia dijelaskan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia makhluk yang sangat unik, gampang dan mudah berputus asa dan selalu berkeluh kesah. Tapi dengan panduan dan dasar iman yang kokoh, Islam yang kuat, insya Allah semua kita curahkan akan keluh kesah kita adukan kepada Allah sehingga memberikan arahan yang terbaik bagi perjalanan kehidupan kita. Ayo manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Hadiri penuhi majelis ilmi, banyak minta arahan dan nasihat dari para guru-guru kita. Buat apa? Tidak lain dan tidak bukan agar kehidupan kita iramanya lebih baik dan membuat Allah senang serta bangga pada kehidupan yang kita jalani singkat di perjalanan dunia ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari 2 poin tersebut di mana dijelaskan ketika kenapa doa kita susah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak di antara beberapa bagian 2 saja mudah-mudahan bisa kita cermati dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa, kejernihan berpikir, arahan kehidupan yang kita jalani semakin jelas, membuat Allah bangga, Rasul ridho terhadap kehidupan yang kita jalani. Mudah-mudahan selalu kita doakan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, diberikan sehat afiat sehingga terus tanpa penuh rasa bosan untuk membimbing kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah
majlis kita waktukan karena menyambut bulan yang dimuliakan, penuh harapan dapat ampunan. Syairillah, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Bulan Ramadan yang dimuliakan, bulan diturunkannya Al-Quran, santap sahur jemput kesunahan, hendaklah diri jauhi godaan syaitan. Syairillah, satu dan yang lain saling mengingatkan, berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Semoga diri kita makin dapat keredoan, jangan siang keluarga comot makanan. Syairillah, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Habis Ramadan masuk Lebaran, satu dan yang lain saling memaafkan, pergi bareng-bareng bergandeng tangan, nenteng keluar isinya ditukar gorengan. Cukup sampai di sini dan sekian syair ini dilantunkan. Bagi siapa yang penasaran, beli visinya, VCD-nya di Material Ridwan. Syairillah, usia kita hakikatnya makin berkurang di hadapan Allah. Ramadan tahun ini harus lebih baik dibandingkan dengan tahun mendatang. Sebab sekali lagi belum tentu kita bisa selesai daripada Ramadan di tahun ini. Jadikan laksana bahwa ketika kita menyelami dan memahami hakikat daripada Ramadan yang kita jalani, meningkatkan daripada tilawat Al-Quran, tadarus kita, qiyamul lail kita, kualitas puasa kita, dan seluruh amalan-amalan saleh lainnya, laksana kita akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita merasakan Ramadan tahun ini kita hayati sebagaimana laksana Ramadan terakhir kita, insya Allah puasa kita akan lebih baik dibandingkan dengan puasa tahun lalu. Qiyamul lail kita akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan qiyamul lail tahun lalu. Tadarus tilawat Al-Quran kita akan jadi lebih baik dibandingkan dengan tadarus dan tilawat Al-Quran kita tahun lalu. Keluar daripada Ramadan, berhaklah kemudian kita menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhaklah kita mendapatkan stempel keridhaan dari Allah. Kalau Allah sudah ridho terhadap hambanya, insya Allah jalan kemudahan, jalan kebaikan untuk mengisi dunia yang singkat ini tidak akan menjadi benar baginya, karena Allah sudah memberikan keridhaan kepadanya. Akhirnya selalu dan senantiasa kita minta arahan daripada guru-guru kita yang masih setia mendampingi dalam majelis ilmi, yang masih setia untuk memberikan arahan, teguran, nasihat bagi perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan guru-guru kita tersebut Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, dijaga
diri dan keluarganya, diselamatkan dalam segala kehidupan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebuah renungan singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, tiada bermaksud menggurui kepada para guru-guru, ulama-ulama kita di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap amal kita, Rasul bangga terhadap apa yang kita kerjakan, dan Allah izinkan kelak akhir hayat kita berselimutkan kalimat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.